Jadi pencapaian terbesarnya itu kalau kita nilai rata-rata aja ya 30.000 US dollar satu kontainernya, kita kalikan 200 kontainer itu sekitar 60 miliar ya rupiah, itu terbanyak, dan itu satu bulan. Karena saya masih ingat waktu itu ada satu buyer sekali buka LC untuk pembayaran itu, satu buyer satu order 1,5 juta US dollar. Seluruh produk dari Indonesia itu menjadi yang paling dicari oleh bangsa lain, mulai dari rempah-rempah, kayu dan turunannya, kemudian kelapa, turunannya banyak sekali. Semua yang mungkin menjadi sampah di kita itu menjadi produk potensial yang dicari oleh bangsa lain. Misi besarnya adalah bagaimana menciptakan atau melahirkan para pelaku usaha ekspor baru yang lebih banyak lagi. Dalam pelatihan ini kita sudah melakukan intense training tiap 2 bulan sekali, dan pesertanya antusiasnya luar biasa. Kemarin aja lebih dari 100 ya, dari Sabang sampai Merauke untuk belajar master class di tempat kita, mulai dari penyiapan dokumen sampai bagaimana riset pasar, korespondensi, sampai bagaimana menangani isu-isu komplain klaim dari buyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuli Andayani, saya usia 55 tahun, saya founder dari Madani Export Academy selaku lembaga pelatihan pengembangan SDM di bidang ekspor dan import. Pengalaman saya lebih dari 20 tahun bekerja di perusahaan ekspor sebagai tenaga profesional. Kebetulan saya sebagai marketing ekspor, sehingga saya tahu betul isu-isu yang terjadi di kegiatan transaksi perdagangan internasional. Saya bekerja di perusahaan dalam negeri dan di luar negeri. Saya menghandle beberapa customer dari seluruh dunia. Kalau pengalaman saya sih banyak ya, dari plastik packaging, dari handicraft, jadi craft, segala macam bentuk seni, aksesoris kayak gitu. Kemudian Gucci juga ada. Tapi kalau yang manufacturing, kalau di luar negeri itu plastic bag, itu kantong untuk supermarket besar. Setiap produk pasti punya jodohnya, pasti ketemu buyernya. Hanya saja mungkin cara menemukan buyernya kurang pas. Hampir setiap negara itu tidak lengkap sumber daya alamnya. Kalau kita kebetulan buah-buahan, aneka macam buah-buahan juga kita punya gitu ya. Kemudian dengan lautan yang banyak juga hasil lautnya berlimpah gitu. Kemudian pertanian, perkebunan, kopi dan sebagainya, itu kan kita menjadi supplier terbesar lah. Bu Yuli, yang mana lebih dulu? Cari bayarnya atau cari produknya dulu? Kalau saya memang mengajarkan yang mana lebih enak, mana yang ketemu duluan kan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita punya produknya dulu. Kita pahami produk knowledge-nya. Seperti apa sih mutu yang diterima di pasar ekspor. Kemudian bagaimana sertifikasi yang harus kita penuhi dari produk kita, baru kita jual. Karena kalau menemukan bayarnya lebih dulu, mungkin nanti mencari suppliernya ini yang bisa comply terhadap sertifikat yang dibutuhkan itu susah gitu. Jadi alangkah baiknya produknya kuasai dulu, kemudian kita tawarkan. Sering-sering melakukan riset, karena kadang-kadang banyak pelaku atau peserta pelatihan saya ini lupa kalau riset itu sangat penting. Riset itu bisa riset pasarnya, riset produknya, dan ini hal yang paling vital sebenarnya. Jadi untuk mengetahui bahwa produk ini disenangi di negara mana gitu, kemudian negara mana yang membeli, kemudian kita bidik sebagai negara tujuan ekspor kita. Baru kita pelajari ketentuan di negara tersebut, persyaratannya harus bagaimana. Nah, itu yang sering dilupakan. Tiba-tiba dapat bayar, tiba-tiba nggak tahu harus mengikuti regulasinya, dia harus cari di mana. Itu yang sering sekali terjadi. Banyak platform-platform tentang perdagangan, bisa pakai platform umum ya, Trademap, ada lagi Go Forward Business, itu melihat data-data importir terbanyak dari mana. Bisa searching melalui keywordnya aja. Misalnya produk terbanyak dari Indonesia misalnya, itu akan kelihatan nanti kopi misalnya, kemudian turunan kelapa seperti itu, belum yang lain-lain, yang rotan, kayu atau industri kreatif. Permintaan pembeli itu bisa bergeser tergantung ngelihat seni atau hasil yang dihasilkan oleh pelaku usaha kita. Seluruh produk dari Indonesia itu menjadi produk yang paling dicari oleh bangsa lain gitu ya. Mulai dari rempah-rempah, mulai dari kayu dan turunannya, rotan gitu ya. Kemudian kelapa, turunannya banyak sekali. Semua yang mungkin menjadi sampah di kita itu menjadi produk potensial yang dicari oleh bangsa lain. Setiap momen adalah pelajaran yang sangat berarti buat saya.
Pertama, ketika kita harus berjuang ya untuk memenuhi sertifikasi yang diinginkan dari produk kita. Memang itu pengalaman berharga. Kemudian perjuangan lagi adalah bagaimana menciptakan satu produk dengan kualitas. Nah, yang sering itu kan kita hampir jatuh di pada kualitas. Jadi kualitas yang ditawarkan kepada pembeli itu benar-benar harus kita penuhi. Jangan sampai ada campuran under spec gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Banyak produksi yang tidak memenuhi spek tapi dipaksakan untuk dicampur sedikit demi sedikit, dan itu bahaya sekali buat kita karena bisa saja nanti produknya di reject, di stop, bahkan tidak beli lagi kepada kita. Jadi bedanya orang belajar dan nggak belajar dulu ilmunya ekspor itu di sisi misalnya antisipasi terhadap klaim atau komplain dari buyer. Contoh misalnya, saya pernah ada kasus di mana controlling produknya itu kita tidak begitu serius atau fokus sehingga apa yang diminta buyer itu lolos dari identifikasi kita. Apa akibatnya? Satu kontainer kekirim ke luar negeri dan ada satu permintaan yang tidak dimasukkan di dalam order tersebut, di dalam pengiriman tersebut. Buyernya langsung menolak satu kontainer, dia tidak perlu membuka satu kontainer itu, tapi dia menganggap satu kontainer ini semuanya reject dan minta namanya produk recall atau dikembalikan lagi ke Indonesia, dan itu jauh lebih mahal daripada kita mengganti dari nilai invoice sendiri. Makanya di dalam pembelajaran itu lebih banyak kehati-hatian. Kalau permintaannya ini bagaimana mengidentifikasi permintaan buyernya supaya kita benar-benar penuhin itu, supaya klaim atau komplain tidak terjadi. Nah, reject produk itu luar biasa mahal. Kerugiannya apa? Kerugiannya bukan cuma finansial, biaya kirim, tapi putus hubungan dengan buyer itu. Karena buyer itu sudah kehilangan kepercayaan kepada kita sebagai eksportir yang bisa memenuhi apa yang mereka mau. Kalau dihitung secara finansial, yang pertama adalah nilai satu invoice itu sendiri. Katakan misalnya 50.000 US dollar dalam satu kontainer. Itu sudah kerugian. Kemudian kerugian berikutnya adalah order yang sudah ditaruh di kita, mungkin ada 50.000 lagi untuk bulan berikutnya, itu di cancel sama buyernya. Itu kalau satu kontainer. Kalau 3 kontainer sudah ditaruh, kemudian gara-gara satu kontainer yang sudah berangkat dan di reject, maka 3 kontainer totalnya 200.000 US dollar. Itu sudah menjadi sebuah kerugian. Belum lagi kerugian yang lain, hubungan putus, order jadi berkurang, dan usaha kita yang produksi menggaji karyawan tetap atau menggaji tim itu juga hilang. Itu menjadi kerugian yang fatal. Jadi ini pembelajaran juga buat teman-teman yang mau belajar ekspor ya. Paling pertama yang membuat customernya happy karena respon kita. Setiap pertanyaan WA yang masuk atau email yang masuk, kita harus respon dengan cepat. Jadi saya punya border atau batasan bahwa setiap email itu maksimum kita harus jawab 1 kali 24 jam. Nah, itu kekuatan yang pertama kita. Kemudian karena integritas kita dalam memberikan update status terhadap segala sesuatu yang diminta oleh buyer. Jadi jangan sampai buyernya bertanya baru kita infokan. Kalau bisa setiap saat kita beritahu buyer posisi ordernya sampai di mana, kita ada kendala apa gitu. Karena komunikasi ini penting. Hampir semua kegiatan ekspor impor itu karena salah dalam komunikasinya sehingga salah menginterpretasikan, akhirnya salah di dalam penyediaan barang atau penyediaan dokumennya gitu. Jadi harus nomor 1 kuatkan korespondensi intens terhadap buyer, bicara apa adanya, nggak perlu membohongi atau menutupi apa yang terjadi dengan produksi misalnya, keuangan kita, seperti itu. Saya juga ingin berkontribusi terhadap bangsa untuk memintarkan ya warga negara Indonesia untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya khususnya ekspor. Makanya karena kompetensi saya juga di bidang ekspor, saya khususkan Madani Export Academy untuk fokus bagi orang-orang atau teman-teman yang perlu belajar banyak tentang seluk-beluk ekspor dan kendala-kendala ekspor, serta bagaimana sih mematuhi aturan dan hukum serta regulasi terhadap kegiatan ekspor. Bisa eksportir pemula, bisa perusahaan yang mungkin mau mengembangkan penetrasi pasarnya ke luar negeri, atau juga bisa kepada perusahaan yang sudah berjalan ekspornya tetapi masih terkendala dengan aturan-aturan baru misalnya. Itu bisa kami dampingi. Misi besarnya adalah bagaimana menciptakan atau melahirkan para pelaku usaha ekspor baru yang lebih banyak lagi.
Karena Indonesia ini menjadi ekspornya jadi turun sekarang. Ada banyak impactnya ya dari perang dagang dari dua negara yang sekarang lagi marak. Kemudian ada banyak isu-isu politik. Ada beberapa negara yang juga mengklaim dirinya sekarang jatuh seperti itu. Kemudian kebijakan-kebijakan, aturan-aturan baru, serta mungkin kapasitas SDM kita juga tidak sejalan dengan perubahan global. Jadi bagaimana semakin banyak ekspor, semakin banyak devisa yang dihasilkan oleh negara kita. Dan tentu saja semakin membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Yang pertama melatih, memberi bekal bagaimana melakukan kegiatan ekspor. Yang kedua membimbing, mereka pun masuk ke dalam alumni kita. Jadi seluruh peserta pelatihan saya ini saya tampung menjadi satu komunitas. Bahkan ada peserta yang juga ada di luar negeri, juga dari peserta seluruh Indonesia, dari Medan sampai NTB, kemarin juga dari Lombok, kita kumpulkan. Mereka punya barang, ada juga teman-teman diaspora yang di luar negeri cari barang. Jadi kita kumpulkan, kita targetnya setiap peserta pelatihan ini sampai jadi eksportir, supaya merasakan seperti apa sih nikmatnya ekspor gitu. Karena ekspor ini bermain quantity, big quantity. Kalau misalnya mungkin pasarnya masih domestik ya, paling tidak buyer beli ke kita kan minimum 1 kontainer. Walaupun ada yang less container load juga ada, kurang dari 1 kontainer, tapi rata-rata minimum 1 kontainer. Dan begitu mereka cocok, mereka akan repeat order ke kita itu, dan rutin gitu kan, karena mungkin di negaranya tidak bisa memproduksi produk itu sehingga mereka ketergantungan terhadap produk kita. Ya, jadi kita hitung aja ya, misalnya 1 kontainer dengan nilai basic aja yang nilainya rendah ya, 25.000 US dollar nilai invoice-nya. Kalau keuntungan kita 10% aja kan 2.500 US dollar tuh, kalikan cruise katakan sekarang 16.000 something ya, kalikan 16.000, itu sudah hampir 50 juta loh, itu keuntungannya aja. Kalau value-nya nilainya misalnya seperti rempah, itu kan nilainya tinggi ya, jadi itu kalau ambil keuntungan 10%, kalau sampai 30% cuannya sudah 100 juta. Kalau di perusahaan yang lain yang saya pengalaman bekerja, sekali order itu memang kita sistemnya tender ya. Jadi sekali satu PO itu 75 kontainer sampai 100 kontainer itu sekali PO. Dengan satu item yang sama tapi repeat order, misalnya dikirim dalam waktu 4 bulan gitu. Itu memang kapasitas terbesar yang bisa kita jual kepada customer kita. Jadi pencapaian terbesarnya itu lebih dari 100 kontainer atau lebih dari 2.000 metric ton setiap bulannya harus kita ekspor. Kalau kita nilai rata-rata aja ya 30.000 US dollar satu kontainernya, kita kalikan 200 kontainer itu sekitar 60.000 US dollar atau sekitar 60 miliar ya rupiah, itu terbanyak. Dan itu 1 bulan, bukan 1 tahun ya, tapi pengiriman 1 bulan, dan rutin setiap bulan harus seperti itu. Karena saya masih ingat waktu itu ada satu buyer sekali buka LC untuk pembayaran itu, satu buyer satu order 1,5 juta US dollar. LC itu adalah sistem pembayaran, dia depositkan uangnya kepada bank untuk bukti pembayaran kepada kita sebagai supplier. Dari pengalaman saya 20 tahun, hampir seluruh benua sudah saya pernah ekspor, dari Australia, kemudian Amerika, US, Afrika, kemudian Asia. Itu kalau negaranya sudah lebih dari 15 negara ya. Hampir semua pelabuhan-pelabuhan internasional sudah pernah kita kirimkan ke situ kontainer. Kalau paling berkesan, saya paling suka menghandle negara Jepang karena mereka tidak nawar, tapi mereka punya target kualitas yang tinggi. Jadi kalau bayar Jepang ini perlakuannya memang beda. Dia minta semuanya premium gitu. Itu paling berkesan, enak, nggak ditawar. Kendala-kendala yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, yang paling basic dan selalu terjadi adalah kendala bahasa dulu yang pertama. Sekarang sudah banyak translator ya, tapi lebih baik kita harus menunjukkan profesionalisme kita. Nulis secara resmi, korespondensinya itu mungkin kurang kurang kelihatan profesional. Seperti itu. Yang kedua adalah tidak konsistennya dalam penyiapan dokumen. Satu set dokumen itu nggak konsisten, mungkin penulisannya, kemudian tidak tahu poin-poin yang harus masuk di dalam setiap dokumen itu seperti apa, bahkan tidak tahu lembaga penerbit dokumennya ini harus ngurus di mana. Karena kadang-kadang mereka hanya tahu dapat bayar tapi nggak tahu ngurus dokumennya ke lembaga mana. Itu sering sekali. Kemudian kerugian lagi misalnya ketidaktahuan kalau tidak belajar tentang dokumen. Bisa saja barang itu tidak bisa terkirim atau bisa di stop
di pelabuhan karena ada beberapa dokumen yang tidak terpenuhi. Itu menjadi kerugian. Seharusnya barang itu sudah berangkat tapi nggak bisa berangkat. Atau ada lagi kerugian yang lain, yang contohnya ya yang pernah terjadi. Ini kasus-kasus yang pernah saya alami gitu. Barangnya terkirim, bayarnya di sana nerima tapi jumlahnya ada yang kurang. Nah itu juga kita malu. Mungkin kita karena tidak tahu bagaimana harus nata di dalam kontainer. Kita janji satu kontainernya isi 2000 karton misalnya, tapi ternyata masuk 1500 karton. Sehingga buyer menjadi rugi karena 500 karton itu tidak bisa masuk ke dalam kontainer dan rugi di biaya freight cost-nya. Nah ini karena ketidaktahuan cara menghitung komposisi di dalam satu kontainernya bagaimana. Jadi pengetahuan itu memang memberikan arah kepada kita, at least kita tidak terkena kerugian-kerugian yang karena ketidaktahuan itu tadi. Kemudian produknya nggak tahu kontrol mutunya seperti apa, yang dibutuhkan mutu yang diterima pasar luar itu seperti apa, packagingnya, labelingnya, ada standar khusus, ada yang diinginkan pembeli yang harus penuhi misalnya di dalam packaging, itu mungkin nggak tahu. Ini belum lagi tata laksana kepabeanannya. Nah itu belum tahu kepabeanan itu fungsinya apa, kalau kita ekspor kita harus izin kemana, harus mengisi dokumen apa, cara booking kapalnya seperti apa. Nah itu banyak sekali yang paling tidak diketahui sama teman-teman. Ketika kita mau ekspor, tentunya kan harus laporan dulu ke bea cukai untuk kepabeanannya. Apakah produk kita ini boleh diekspor atau tidak? Mereka mengawasi, meneliti dokumen barang-barang kita. Kalau memang lolos, boleh diekspor, mereka akan memberikan satu persetujuan ekspor, membawa barang itu ke pelabuhan. Tapi diingat bahwa setiap dokumen yang harus kita isi itu harus lengkap dokumen pelengkapnya. Nah yang sering terjadi dokumen pelengkapnya ini banyak yang kurang, sehingga barang tidak bisa masuk ke dalam pelabuhan. Atau bisa masuk tapi dokumen pelengkapnya masih diurus belakangan, sehingga terjadi delay, barang itu tidak berangkat. Dan di dalam pelabuhan itu ada sewa parkirnya, setiap hari dihitung dalam US dollar. Sewa kontainernya, nimbunnya di sana berapa lama, dan itu sudah menjadi biaya yang timbul menjadi kerugian dari pelaku usaha. Jadi karena ketidaktahuan ini mungkin yang dianggap untung bisa saja jadi boncos karena tidak terpikirkan bahwa dokumen pelengkap harus segera selesai atau diselesaikan lebih dahulu sebelum barang itu benar-benar bisa dikirim gitu. Kasus yang lain lagi, ketidaktahuan para pelaku eksportir baru biasanya dia terlalu percaya dengan apa yang diminta buyer, atau kadang-kadang dokumennya sebelum pembayarannya dilunasi, dokumennya sudah dikirim duluan kepada buyer sehingga buyernya bisa untuk mengambil barang itu, tapi pembayarannya akhirnya bisa saja ada beberapa kemungkinan buyernya pergi begitu saja, nggak bisa dikontak lagi, kemudian atau dia masih ada tapi delay pembayarannya karena dia dari segi buyer dia sudah dapat original dokumennya gitu. Jadi hati-hati sekali, pembelajaran bagaimana kita menahan original dokumen sebelum pembayaran lunas itu juga sangat penting. Terus yang paling vital adalah cara penentuan harga jual. Mereka hanya memikirkan misalnya komponen-komponen lain yang mungkin timbul ketika kegiatan ekspor itu tidak terpikirkan sehingga mungkin menggerus profit yang mereka punya. Nah, itu banyak sekali pembelajaran di situ. Kita ada checklist mulai dari nanti pembelajarannya kan praktek ya, praktek bagaimana membuat dokumennya. Jangan hanya teorinya tapi mengidentifikasi setiap dokumen, mempraktekkan membuat dokumen walaupun itu simulasi dari produknya. Kemudian kemana dia harus membuat atau mengurus dokumen itu supaya terbit. Kemudian kesalahan apa yang sering terjadi. Nah itu bisa dilihat dan kita ajarkan semuanya sampai benar-benar keluar sudah fasih di dalam pembuatan dokumen atau dalam mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin bisa terjadi. Kita ajarkan akses negara tujuan ekspornya. Jadi memilih negara tujuan ekspor itu dengan riset. Kenapa memilih di sana? Apakah banyak eksportir Indonesia yang juga melakukan di sana? Bagaimana importirnya? Terbanyak komoditas apa yang diambil gitu. Nah itu nomor satu kita ajarkan. Akses pasar, nanti ada laporan-laporan dari intelijen perdagangan tentang informasi kondisi negara itu, berapa banyak penduduknya, kekuatan membelinya seperti apa gitu. Itu selain akses juga regulasi di negara itu dia menerapkan standar apa supaya bisa masuk ke negara tersebut gitu. Setiap negara pasti punya standar atau cara untuk mengamankan warga negaranya. Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari kalau masuk negara Amerika, negara Eropa, negara Timur Tengah misalnya, standarisasinya apa yang harus kita penuhi gitu. Selain regulasi dalam
dalam negeri. Contoh ya, setiap barang yang masuk ke Indonesia wajib standar nasional Indonesia. Itu supaya barang-barang yang masuk ke negara kita ini aman, tidak produk yang kualitasnya rendah. Jadi ada standarnya, misalnya dia harus aman dari anak usia balita misalnya, atau harus aman tidak mengandung potensi-potensi makanan misalnya yang berbahaya gitu. Nah itu memang harus standar dulu. Kalau dia tidak memenuhi standar nasional Indonesia, dia nggak bisa masuk. Sama negara luar juga mempersyaratkan standarisasi tertentu untuk mengamankan warga negaranya dari serbuan barang-barang luar yang mungkin berbahaya. Seperti itu sebagai kontrol. Sebagai kunci keberhasilan kalau ekspornya mau maju, memang satu, kita tidak pernah berhenti belajar mengenai aturan, update aturan, regulasi gitu ya. Banyak bertanya kepada mentor. Kemudian kita sebagai pelaku usaha harus jujur, amanah, integritasnya tinggi. Nah, bicara tentang integritas ini, kita harus komitmen terhadap apa yang kita janjikan kepada buyer. Jangan sampai hanya tergiur oleh uang yang besar gitu ya, tidak memenuhi apa yang sudah kita janjikan. Itu sering terjadi. Jadi bangun integritas dirinya seperti itu. Saya mendirikan MEA ini apa sih yang berbeda dari lembaga pelatihan yang lain? Tentu saya mengadopsi dari pembelajaran yang pernah saya ajarkan dan pertanyaan-pertanyaan peserta yang sering ditanyakan kepada saya, isu-isu yang terjadi di lapangan, sehingga saya menyusun satu silabus yang memang bagaimana kalau ada kendala-kendala di lapangan, kita berikan solusinya dan pengalaman-pengalaman saya. Yang berbeda, satu, trainernya memang praktisi semua dengan pengalaman yang berpuluh-puluh tahun. Yang kedua, di dalam pertemuannya tetap bertemu dengan trainernya itu berkali-kali ya, bisa sampai 8 kali. Kemudian kita pembelajarannya praktek. Jadi memang mereka diharuskan untuk membuat satu dokumen atau beberapa tugas-tugas sehingga mereka paham dengan sendirinya dengan praktek itu. Bisa dengan simulasi barangnya atau bisa dengan simulasi barang lain gitu. Itu kemudian kita banyak mengulas kasus. Biasanya dalam pelatihan saya beri waktu sekitar 45 menit untuk menanyakan kendala-kendala mereka, kasus-kasus yang mereka hadapi, dan kita selesaikan bersama. Hampir semuanya sih puas dengan cara pembelajaran seperti itu gitu. Kemarin saya sempat mendampingi corporate yang alhamdulillah goal 4 kontainer ke Vietnam. Produknya itu adalah senjata ya, atau bom latih untuk angkatan udara. Dan itu berhasil ekspor perdana 4 kontainer. Jadi dari pelatihan peningkatan SDM itu kan sebenarnya memberikan bekal atau modal. Modal di dalam kegiatan ekspor impor itu memang ada 2. Yang pertama modal ilmunya dulu, baru modal uangnya gitu ya. Yang ditanyakan kan selalu modal uang. Sebenarnya modal ilmu jauh lebih penting gitu ya, mengetahui dulu bagaimana caranya ekspor. Sehingga dia tahu harus melangkah bagaimana. Baru memikirkan modal uang. Modal uang itu bisa disiasati dengan cara minta pembayaran di muka dari bayarnya. Jadi buyer itu kadang-kadang memodali kita untuk menemukan barangnya. Saya pernah ada cerita nih mahasiswa, tidak ada modal uang tapi dia modal ilmu, belajar ke saya, kemudian saya bimbing, bertemu dengan buyer, dan dia sudah mulai naruh PO si bayarnya ini. Jadi modal pertama dia dapat dari buyer, 50% dari total penjualan dia transfer ke anak ini. Nah kemudian anak ini berikan ke pabrik, dia hanya mediator saja, tapi ilmunya kan sudah tahu. Nah langkah selanjutnya dia minta lagi tambahan dana kepada bayarnya, ditambah lagi 30%. Nah kalau sudah mau dikirim, pelunasan 100%. Jadi seperti itu juga bisa, tapi ilmunya juga harus ada gitu ya. Jadi modalnya itu kalau ditanyain tanpa modal, modal ilmu dulu kalau mau tanpa modal. Modal uang bisa disiasati. Banyak juga lembaga pemerintahan yang membantu permodalan untuk eksportir baru. Makanya Madani Export Academy ini membekali modal pengetahuan dulu kepada teman-teman. Jadi belajar dulu, kemudian terapkan modal uang, kita ajari lagi bagaimana tidak menggunakan uang sepeser. Jadi Madani Export Academy yang saya dirikan ini memang dikhususkan untuk para pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya ke luar negeri. Dalam pelatihan ini kita sudah melakukan intense training tiap 2 bulan sekali dan pesertanya antusiasnya luar biasa. Kemarin aja lebih dari 100 ya, sudah peserta dari Sabang sampai Merauke untuk belajar master class di tempat kita, mulai dari penyiapan dokumen sampai bagaimana riset pasar, korespondensi, sampai bagaimana menangani
menangani isu-isu komplain klaim dari buyer. Segitu. Nanti ada kelas offline juga yang kita adakan setahun 3 kali. Nah, ini akan diadakan di Malang. Mungkin teman-teman yang ingin tahu lebih banyak lagi, saya undang, silakan hadir di Malang di kelas offline. Dalam waktu dekat ini antara bulan Agustus awal kita sudah start lagi untuk yang kelas offline. Kalau kelas online-nya selalu ada. Jadi Madani Export Academy silakan lihat di website kami dan di Instagram kami ya. Buat teman-teman pelaku usaha yang antusias sekali untuk mempelajari ekspor, kegiatan seluk-beluknya, kemudian regulasinya, saya berharap bisa meningkatkan kapasitasnya dengan mempelajari tentang prosedur, regulasi. Harapan saya adalah banyak sekali nanti teman-teman yang kompeten di bidang ekspor dan bisa menembus pasar global untuk produk yang dimiliki ataupun yang tidak memiliki. Saya mohon untuk teman-teman terus belajar, mencari ilmunya. Madani Export Academy adalah tempat terbaik untuk belajar dan membimbing. Kami juga sebagai mentor, bukan cuma pelatih atau training, untuk membantu teman-teman benar-benar bisa go global. Ayo kita raih, jangan cuma jadi penonton, kita harus berperan sebagai pelaku ekspor yang punya kompetensi yang standar internasional. Saya Yuli Andayani, ini naik kelas versi saya. Ayo temukan naik kelas versi kamu.